Baik, selamat sore jamaah Kopi Darmo. Sebelum saya buka, saya sisipi sebuah pantun dan mohon dijawab dengan cakep. Makan duren, makan duku. Halo jamaah Kopi Darmo yang keren, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya jamaah Kopi Darmo sore hari ini? Sore yang sangat mendung-mendung, yang sangat syahdu ya pemirsa. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan selalu bersemangat di setiap hari-harinya. Ya pemirsa, senang sekali rasanya saya Safira di sini dapat membersamai pemirsa dalam acara yang sangat luar biasa pada program Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Ya pemirsa, kita akan mengambil tema yang sangat luar biasa, yaitu santri zaman now cakap di multiplatform, santun pada media. Nah, tema kali ini luar biasa sekali pemirsa, di mana tema ini menunjukkan bahwa dunia pesantren ya tidak hanya identik dengan kitab kuning saja atau kitab-kitab yang kita pelajari di pesantren maupun di dunia pendidikan, akan tetapi saat ini dunia pesantren khususnya para santri harus siap hadir dan bersaing di era digital. Dan pertanyaannya nih pemirsa, bisa nggak ya santri jadi pelaku utama di multi platform tanpa kehilangan jati diri? Pertanyaan ini sangat luar biasa sekali dan akan kita bahas bersama-sama bersama pemateri kita yang sangat luar biasa. Telah hadir bersama saya di sini Bapak Abdul Wahab Yahya selaku pembina Ayo Mondo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah. Sukses penuh dengan barokah. Alhamdulillah. Bapak hari ini Surabaya mendung-mendung ya Pak? Iya. Iya, cuacanya yang nggak nentu ya Pak. Stay safe and stay healthy Dan ya Pak. juga hujan juga. Iya, luar biasa sekali. Tadi Bapak kesini hujan apa tidak Pak? Ya hujan mulai tadi pagi sama iya, keluarga. mulai tadi pagi. Iya pemirsa, sangat syahdu ya Surabaya saat ini. Bisa juga disiapkan kopinya sebagai teman untuk mendengarkan informasi yang sangat luar biasa informatif kita pada sore hari ini. Dan juga telah hadir bersama kita di Zoom meeting, yaitu Bapak Kiai Haji Zahrul Azhar Asumta SIP MKes Gus Hans, yaitu selaku pengasuh pondok pesantren Queen Al Azhar Darul Ulum, dan juga kepada Bapak Muhammad Farid Mutakin Iskandar selaku Wakil Bendahara PWGP Ansor Jatim 2024-2028. Assalamualaikum Bapak. Baik pemirsa, kita akan bertanya langsung kepada Bapak Yahya. Bapak Abdul Wahab. Bapak atau Gus Wahab lah. Gus Wahab. Iya, Tambak Beras Jombang. Tambak Beras Jombang. Iya. Baik Bapak, menurut panjenengan Bapak bagaimana saat ini ya santri perkembangannya dalam hal kemampuan beradaptasi? Bagaimana nih Pak menurut pandangan Terima kasih. Sebenarnya anak-anak santri itu adalah merupakan pendidikan yang berkarakter. Betul. Artinya yang tidak hanya bisa belajar saja tapi berkarakter, artinya belajar sambil mendalami apa isi-isinya. Contoh tadi Mbak ngomong belajar kitab kuning, sebenarnya tidak itu. Sebenarnya santri sekarang ini aplikasi, istilahnya itu memberi pengembangan dari hasil kitab kuning, termasuk penyesuaian dengan adanya multimedia. Contoh dulu kalau di pondok itu kitab kuning, sekarang kitab kuningnya sudah ada di laptop atau di mana. Oleh sebab itu tinggal mengaplikasikan saja berkarakter. Dan di pondok itu ada pendidikan yang sangat berkarakter terhadap masyarakat. Termasuk biasanya itu di pondok-pondok itu ada yang namanya bakti sosial. Bakti sosial itu merupakan pengamalan dari pondok-pondok di pondok-pondok itu nanti ada di luar kota atau di luar desa. Nah disitulah
sebenarnya penyesuaian anak-anak santri terhadap masyarakat. Kebutuhan masyarakat apa hanya dilayani oleh anak-anak santri yang sebagai belajar di pondok pesantren. Itu ya. Baik, luar biasa sekali. Saat ini mungkin di daerah Bapak sudah ada yang ini Bapak implementasinya, misal dari kita belajar kitab kuning diimplementasikan di era digital itu bagaimana Bapak menurut Bapak? Sebenarnya kalau sudah di kitab kuning ke era digital itu sudah jalan, termasuk adanya digital yang baru. Jadi contoh saja sekarang ini kalau saya melakukan pengajian di mana-mana pakai live streaming, pakai YouTube dan sebagainya, itu kan merupakan sudah mulai diimplementasikan ke multimedia. Dan itu biasanya dikirim ke wali-wali santri, ke alumni-alumni untuk supaya bisa ikut live streaming di masing-masing pondok. Nah kebetulan di pondok kami, Tambak Beras Baru Ulum ini ada sekitar 50 ribat yang masing-masing itu punya kelebihan masing-masing. Di antaranya multimedianya termasuk. Jadi setiap pengajian ada live streamingnya itu. Istilahnya baik Instagram ataupun YouTube. Nah oleh sebab itu makanya sekarang ini tinggal wali santri aja melihat kemampuan santrinya dan termasuk istilahnya kehebatan kiainya pengasuhnya itu. Ya, itu aja. Baik, luar biasa sekali pemirsa. Baik pemirsa, kita sudah mendengar ya gambaran umum mengenai santri di era digital. Sekarang kita masuk ke sesi pembahasan ya mengenai bagaimana santri dapat tampil aktif, kreatif dan cakap dalam dunia digital. Dan saat ini kepada Gus Wahab, ya. Bagaimana Gus, apa sih upaya yang dilakukan oleh gerakan Ayo Mondok dalam membekali santri dengan keterampilan komunikasi digital tanpa melupakan adab dan juga akhlaknya? Ya, dengan cara mempunyai pondok sekarang mempunyai istilahnya harus punya multimedia yang sangat jelas. Di antaranya tadi yang saya bicarakan yaitu tentang adanya live streaming di Instagram. Maka anak-anak sekarang ini kan sudah canggih-canggih semua kalau masalah itu. Dan tinggal mondok ini memberikan saluran saja, memberikan gambaran, memberikan reel supaya tidak keluar dari adab dan sopan santun dalam berbicara maupun dalam tingkah laku dan sebagainya. Sehingga kalau sudah keluar ke live streaming atau dari sebagainya multimedia harus bisa menjagalah. Karena ibarat seorang anak santri, anak mondok itu ibarat itu cara bangunan itu pondasinya itu yaitu akhlakul karimah. Jadi menyebarkan dengan akhlakul karimah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW 1446 yang lalu. Nah inilah sehingga saya lihat anak-anak sekarang ini makin dewasa dan makin bisa menyesuaikan dengan adanya multimedia yang ada. Sehingga kadang-kadang pengasuh ini, mohon maaf, pengasuh kadang-kadang kalah gaptek sama santrinya itu. Sehingga pengasuh bisa menyesuaikan sama santrinya karena sekarang ini multimedia sudah di mana-mana dan live apapun dimanapun itu sudah bisa. Biasa saja tinggal istilahnya bisa memeras dan bisa menyaring lah mana-mana akhlakul karimah yang bisa dilakukan lah. Dengan adanya gerakan Ayo Mondok ini, maka mondok ini sebuah karantina yang suci ibaratnya, yang mana di situ itu anak ditempuh untuk supaya tirakat, supaya bisa akhlakul karimah yang selama ini mungkin dari orang tuanya sendiri itu belum tentu bisa mendidik anak secara langsung. Karena kadang-kadang biasanya ditaruh di pondok pesantren. Inilah yang menjadi jembatan. Orang itu kalau sudah dipondokkan, insya Allah ke depan itu akan bertambah akhlaknya, minimal akhlaknya. Dulu memanggil anak, memanggil bapaknya dengan bahasa yang kasar, begitu dipondokkan menjadi bahasa yang halus dan mencium tangan, santun dan sebagainya. Dan tinggal adanya multimedia ini. Makanya peranan sangat penting Ayo Mondok ini kita gerakan besok insya Allah tanggal 28 Mei di Pondok Ngasinan Kediri kita lakukan seluruhnya, gus-gus, seluruhnya kiai-kiai yang punya pondok pesantren. Supaya apa? Supaya menggrid kembali kekuatan pondok pesantren ini
dalam memenuhi pendidikan termasuk moralitas bangsa Indonesia itu. Baik, luar biasa sekali. Baik pemirsa, saat ini kami bergabung bersama Gus Hans. Gus Hans, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Mbak? Baik Gus Hans, ini kami mau bertanya nih Gus Hans, bagaimana strategi Gus Hans agar santri ini dapat menyampaikan dakwah secara santun, Gus, namun tetap relevan di era saat ini? Bagaimana, Gus? Ya, terima kasih. Jadi, alhamdulillah sore ini kita membahas tentang dunia santri dan sangat relevan karena yang bicara adalah TV 9. TV 9 adalah TV-nya kaum santri yang memang punya tanggung jawab moral tentang bagaimana karakter dan juga masa depan dan juga nama baik dari pesantren itu sendiri. Dan memang santri kita insya Allah mudah-mudahan sudah dibekali tentang adab dan sopan santun. Tinggal nanti kita latih mereka untuk speak up, untuk berbicara lebih leluasa dan juga tanpa beban untuk menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dunia digital yang ada. Karena siapa yang menguasai media maka itu akan menguasai dunia. Oleh karena itu ilmu yang dimiliki oleh para santri maka selayaknya bisa amplifikasi keilmuannya kepada masyarakat sekitarnya, dan dengan kemampuan dan kecakapan mereka untuk bisa tampil di dunia digital maka insya Allah transfer of knowledge tentang kepesantrenan, tentang adab dan juga tentang nilai-nilai keislaman akan bisa terserap dengan baik oleh masyarakat yang selama ini belum tahu tentang pesantren. Baik, luar biasa sekali. Selanjutnya kepada Gus Farid. Gus Farid, gimana nih kontribusi GP Ansor terhadap santri atau kader-kader agar mereka ini melek digital, Gus? Monggo. Baik, jadi terima kasih sebelumnya. Jadi gerakan Ayo Mondok ini merupakan langkah atau inisiatif yang dilakukan oleh para gus-gus, para ning-ning untuk membumikan kembali tentang nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai kebangsaan yang utuh, sehingga mereka akan semakin mengetahui bahwa pesantren ini adalah merupakan benteng dari Islam yang rahmatan lil alamin dan nilai-nilai kebangsaan. Selanjutnya terkait dengan transformasi digital yang kita usung dalam tema gerakan Ayo Mondok pada tanggal 28 besok itu. Jadi menurut kami pesantren, kami akan mengajak seluruh pesantren itu untuk bersikap proaktif dalam menyampaikan informasi yang positif, di mana mencerminkan terkait dengan prestasi, inovasi serta kontribusi yang nyata dalam mendidik dan memberikan edukasi terhadap masyarakat, sehingga masyarakat dapat melihat gambaran yang lebih utuh dan objektif mengenai peran daripada pesantren itu sendiri sebagai lembaga keislaman dan kehidupan sosial. Saya kira inilah tujuan kita bersama untuk mengadakan dan menggalang kembali gerakan Ayo Mondok tersebut, Mbak. Saya kira itu. Terkait dengan akhlak tadi, Gus Wahab, Gus Han menyebut bahwa di pesantren merupakan benteng daripada akhlak. Mungkin di pesantren semuanya sepakat bahwa moto kita adalah al-akhlaku fawqal minal ilmi, atau akhlak itu lebih mulia daripada ilmu. Di sini saya menyampaikan bahwa akhlak tersebut tidak hanya ketika anak bersikap kepada orang tua, di hadapan orang tua dan memanggil, tapi bagaimana juga terkait dengan karakter akhlak yang memiliki ketakwaan, sehingga mereka ketika menjadi alumni pesantren, mereka menjadi apapun itu akan menjadi anak-anak yang mempunyai ketakwaan yang utuh atau yang utuh. Kira-kira itu, Mbak. Baik Gus, kita akan lanjutkan lagi. Kali ini kita akan bersama-sama membahas bagaimana nih karakter atau bagaimana etika kita saat bersuara di media sosial. Saat ini bersama Gus Wahab. Gus,
saat ini di pondok pesantren adakah kurikulum atau pendekatan khusus dalam mendidik santri agar berliterasi media dan juga di etika digital? Sebenarnya itu merupakan istilahnya kalau bahasa dulu itu kursus lah. Pelatihan-pelatihan itu ada. Kalau yang ngaji-ngaji, kalau ngaji-ngaji ya untuk literasi mengenai media itu saya kira adanya itu ya untuk pelatihan-pelatihan, entah seminggu 2 kali, entah 1 minggu 1 kali, untuk melatih supaya anak-anak itu bisa melek media. Karena apa? Sekarang ini zamannya sudah zaman teknologi, zaman media. Bagaimanapun kata Gusan tadi juga, orang kalau sudah paham media bisa kemana-mana, itu bisa, ibaratnya orang itu bisa menggenggam dunia. Apalagi saya basic santri ini sudah mondok, sudah belajar ngaji lah, tinggal untuk pelatihan-pelatihan itu ada setiap 1 minggu, kadang 2 kali, kadang 1 kali. Karena apa? Karena ya sekarang ini ada grup-grup WA dan WhatsApp dan lain sebagainya, itu kan perlu adanya digitalisasi lah media. Nah itu ada ya. Baik. Ya. Gus Hans. Oke, Gus Hans. Ya. Bagaimana nih Gus Hans cara kita agar tetap menjaga etika yang baik saat kita bersuara di media sosial, Gus? Jadi gini, problemnya ketika ada permasalahan psikologi yang selama ini tampak di netizen kita. Jadi netizen kita itu lebih garang di dunia media sosial daripada di aslinya, karena seakan-akan dia itu terkungkung secara psikologis, dia tidak bisa mengungkapkan sesuatunya dengan identitas yang ia miliki. Sehingga ada semacam kayak pelampiasan untuk menyampaikan sesuatu yang tanpa resiko sosial yang ia dapatkan. Maka itu yang harus kita hilangkan. Menjadi santri harus bertanggung jawab, menjadi santri harus memiliki karakter yang luar dan dalam yang sama. Dan harus kita latih mereka untuk menyampaikan dan membangun narasi yang baik terhadap segala sesuatu yang ia ketahui. Bisa jadi mereka paham semuanya, tetapi ketika dia menyusun kata-kata, memilih diksi, memilih kalimat, itu tidak pas. Karena memang belum terlatih mereka untuk bisa menyampaikan pikiran-pikirannya di dalam dunia publik. Tapi sebenarnya di pesantren itu sudah ada yang namanya muhadoroh. Muhadoroh itu adalah momen mereka untuk bisa public speaking di depan teman-teman mereka. Dengan harapan teman-teman yang lainnya juga bisa mengontrol apakah kata-kata atau pilihan-pilihan kata itu sudah sesuai dengan yang diinginkan dan juga dari sisi kepantasannya. Maka sebenarnya potensi pesantren, potensi santri itu sangat-sangat banyak sekali. Tinggal peluang-peluang yang harus kita buka bersama-sama. Oleh karena itu halakoh ini akan kita datangkan salah satu direktur TV nasional dan juga para utusan presiden yang berkaitan dengan dunia kreatif, dengan harapan apa? Membuka keran, memberikan kepercayaan kepada santri bahwa santri ini mampu untuk bisa menyampaikan pikiran-pikirannya dengan etika yang baik. Nah, bagaimanakah caranya agar mereka bukan hanya untuk pesantren ya, bukan hanya untuk santri, tapi untuk siapapun saja, bagaimanakah caranya bisa menyampaikan narasi dengan baik tanpa harus mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dalam publik, yaitu dengan satu, niatkan bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu memang dari hati kita. Apapun yang keluar dari hati kita yang bersih dan dengan niatan yang tulus dan tanpa ada tendensi pribadi atau tendensi menyerang kepada pihak siapapun, maka insya Allah yang keluar pun akan baik. Jadi nama amalu binat itu penting sekali. Jadi apapun tergantung dari niat kita. Kalau niat kita memang kita membangun secara konstruktif ide-ide untuk kebaikan bersama, maka yang muncul pun itu juga pasti akan sesuatu hal yang baik. Tetapi kalau niatnya sudah nggak baik, maka pasti pilihan-pilihan kata dan juga emosi-emosi itu akan pasti muncul di dalam tulisan mereka atau dalam kata-kata mereka. Itu Mbak. Baik, jadi bisa disimpulkan nih Gus, apa sih prinsip utamanya ya Gus saat bersuara di media sosial? Ya, kesimpulannya ketika kita bersuara di media sosial, maka ungkapkan kebenaran dengan hati yang bersih. Nah,
tentu dengan pelatihan-pelatihan yang setiap hari ditempa di dalam dunia pesantren, menyampaikan segala sesuatunya, nggak boleh ada kemunafikan, tidak boleh ada ketidaksesuaian antara apa yang diucapkan dengan yang dikatakan, maka insya Allah mereka pun ketika menyampaikan sesuatu, harapannya bisa langsung to the point pada inti masalahnya, bukan ke kanan dan ke kiri. Nah, biasanya orang-orang yang tidak menguasai masalah dan asal tampil saja, dia mencari sebuah sensasi yang tidak pada esensi ketika dia bicara, tapi yang penting bagaimana caranya viral. Nah, konsep viralisasi inilah yang kadang-kadang tidak pada esensi, dan susah kita untuk mencari isi ketika orang-orang hanya berpikir tentang itu semuanya. Maka di dalam halakoh ini nanti ada namanya RTL, rencana tidak lanjut, akan kita latih para Gus, para Ening, para santri-santri, santriwati semuanya untuk bisa menjadi jurnalis, untuk bisa menjadi anchor, untuk bisa menjadi narator, untuk bisa menjadi director dalam sebuah acara, sehingga nanti para santri-santri semuanya ini, alumni santri dan juga para komunitas santri bisa betul-betul menjadi part of di dalam dunia media, bukan hanya sebagai penonton saja. Baik, nah pertanyaan ini sangat relevan juga kepada Gus Farid. Nah Gus Farid, gimana nih agar kita selalu sadar bagaimana tetap menjaga etika dalam berkomunikasi khususnya di era digital saat ini, Gus? Baik, jadi menurut kami yang pertama tentu santri sekarang sudah harus melek digital. Tidak boleh apatis terkait dengan digital, karena kita semuanya sepakat bahwa nilai-nilai yang positif itu harus selalu diberitakan, dan kita sudah tidak seharusnya lagi untuk tawaduk ya istilahnya, karena di luar sana itu sudah banyak sekali hal-hal yang tidak baik itu dipublikasikan, sehingga tidak ada salahnya hal-hal yang positif dari nilai-nilai pesantren ini terus diutarakan. Maka kaidah yang sangat populer di dalam pondok pesantren yaitu al-muhafadzatu 'ala qadimi sholih wal ahdu bil aslah, ini merupakan suatu hadis yang sangat relevan, karena memang nilai-nilai lama yang baik kita pertahankan, dan nilai-nilai baru yakni sosial media, yakni terkait dengan publikasi itu tadi, ini akan kita bumikan di dunia santri. Kira-kira begitu. Baik, luar biasa sekali. Baik pemirsa, kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya. Setelah kita mendengarkan bagaimana etika kita saat kita bersuara di media sosial, dan saat ini segmen kita masuk ke acara agenda besar pemirsa, dan acara ini akan digelar yaitu acara muhalakoh, muhasab dan halakoh. Acara ini bukan momentum refleksi, bukan hanya momentum refleksi ya pemirsa, akan tetapi acara ini merupakan langkah nyata santri dalam menjawab tantangan zaman pada saat ini. Saya kembali lagi bersama Gus Wahab. Gus, bisa diceritakan nih Gus, bagaimana latar belakang acara ini digelar di Kediri nantinya? Terima kasih. Acara ini sebenarnya sudah mulai 6 bulan atau 7 bulan yang lalu lah, dengan keadaan yang mana mungkin karena kurangnya media-media yang di pesantren, atau ada, mohon maaf kata Gus tadi, ada netizen yang sangat keras, sehingga kadang-kadang dampaknya di pesantren itu hanya melihat negatifnya saja, padahal banyak sekali positifnya yang termasuk berakhlakul karimah. Akhirnya di bulan Januari, sekitar tanggal 10 Januari kemarin itu ada kumpulan yang namanya aspirasi para Gus-Gus itu, kebetulan di rumah atau di pondok saya di Al-Muhajirin 2 itu kumpul. Di situlah ada Gus Lukman sebagai GAM atau ketua gerakan Ayo Mondok. Itu langsung menceritakan bagaimana suka dukanya
positif negatifnya, muhasabahnya masalah gerakan Ayo Mondok yang sudah mulai tahun 2016 dulu dimulai dan dibesarkan dan didok oleh Pak Kiai Haji Said Akil Sirot pada waktu itu di Pasuruan. Karena gerakan Ayo Mondok dulu itu ikut kepada RMI, Robitul Islamiyah dari NU. Dan sekarang ini kemarin acara pada waktu di tanggal 28 April di Madiun, alhamdulillah gerakan Ayo Mondok ini sudah tidak mengikut atau mengekor ke RMI, berdiri sendirilah. Artinya bagaimanapun supaya bisa berjalan, akhirnya dengan adanya halal bihalal asparagus tanggal 28 April kemarin, itu akhirnya Panglima Ayo Mondok yang namanya Gus Lukman ini langsung membicarakan dengan mengadakan halakoh atau muhalakoh, muhasabah dan halakoh yang dimotori oleh Gus Lukman dan Gus Han. Dan kebetulan Gus Han juga masuk di istilahnya Gus Han ini termasuk sesepuh asparagus juga. Dan tanggal 28 ya seniornya, tanggal 28 sudah diputuskan, alhamdulillah sebelum hari raya puasa kami Gus Munir dan Gus-Gus yang lain termasuk aspirasi para Gus itu sowan ke Yai Anwar. Apa kendala sekarang pondok pesantren? Apa masukannya? Akhirnya alhamdulillah dilanjutkan sowan Gus Munir sama Gusan ke Yai Anwar Iskandar. Alhamdulillah puncaknya besok ini tanggal 28 Mei acara di Pondok Ngasinan, termasuk mendatangkan utusan khusus presiden yaitu Raffi Ahmad. Dan acara ini itu mulai pagi sampai jam 12 itu namanya muhasabah. Muhasabah bagaimanapun apa yang ada di pondok ini kita curhatkan sebagai pengasuh, supaya ke depan itu bisa saling tukar menukar, bisa saling membantu antar pesantren dan pengasuh, dan terutama lagi saling kenal antar pengasuh. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah itu loh. Nah terus nanti jam 12 baru sampai jam 2 ini baru acara agak istilahnya agak lebih luas lagi. Di situ ada Bapak Raffi Ahmad dan lain sebagainya. Itu namanya muhalakohnya. Bagaimanapun Ayo Mondok ini merupakan cikal bakal generasi muda pesantren yang mungkin bisa saling menyambung antar pondok pesantren seluruh Indonesia. Tanggal 28 Mei hari Rabu mulai jam 7 sampai jam 12 itu muhasabahnya. Nanti jam 12 sampai jam 14 itu halakohnya. Nah, insya Allah acara di Kediri Ngasinan. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Baik pemirsa, sudah kita ketahui ya gambaran apa sih muhalakoh di acara nantinya di Kediri yang telah dijelaskan oleh Gus Wahab. Saya kembali ke Gus Hans. Ya, gimana? Gimana, Mbak? Baik, Gus Hans, saat ini masuk ke closing statement Gus Hans. Bisa disampaikan Gus Hans closing statement pada sore hari ini Gus Hans, monggo. Oke, kami berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur, mohon doa restunya. Muhalakoh ini adalah ikhtiar kami, ikhtiar komunitas pesantren untuk menjadi bagian dari bangsa Indonesia ini yang bisa berkontribusi positif kepada masyarakat Indonesia, kepada negara Indonesia. Muhasabah ini adalah upaya untuk memitigasi permasalahan-permasalahan yang ada dan meminimalisir permasalahan yang ada, dan halakoh ini untuk mencarikan jalan keluar yang baik untuk masyarakat dan juga untuk nama besar pesantren yang mungkin selama ini sedikit ada permasalahan, beberapa hal diantaranya adalah sedikit kekerasan dan juga pilihan sebagainya. Maka ketika ada informasi itu, kita tidak perlu menanggapi informasi itu, maka karena nanti akan berpengaruh pada algoritma dari berita itu. Maka harus kita penuhi media ini dengan informasi-informasi positif, dan siapa yang bertanggung jawab secara moral untuk bisa mengisi media ini dengan informasi pesantren yang positif, ya komunitas pesantren itu sendiri. Mudah-mudahan acara ini bisa sukses, dan mohon maaf sekali acara ini sudah penuh
dari 500 yang kita buka, ternyata pendaftar sudah 580, dan alhamdulillah ini satu-satunya acara yang tanpa undangan. Jadi mereka datang dengan daftar sendiri melalui QR Code tanpa ada undangan dari kita, dan para kiai, para gus, dan para ning alhamdulillah sudah berkenan untuk daftar dan mengikuti acara ini untuk memahami dan untuk menyatukan langkah bagaimana pesantren ke depan. Terima kasih sekali. Terima kasih ke TV 9, Mas Hakim, Pak Gus Hakim yang juga berperan di dalam gerakan Ayo Mondok sebelumnya. Mudah-mudahan tetap bersama kita untuk membangun komunitas pesantren yang jauh lebih baik lagi. Baik, luar biasa sekali pemirsa closing statement dari Gus Hans ini. Selanjutnya kami persilakan kepada Gus Farid. Silahkan Gus Farid bisa memberikan closing statement pada sore hari ini. Baik, terima kasih. Jadi terkait muhalakoh yang akan kita selenggarakan besok pada tanggal 28 itu, ya tentu sesuai dengan namanya, muhasabah atau introspeksi, itu merupakan evaluasi internal secara berkala terhadap penerimaan kritik yang sebenarnya itu membangun. Nah, kemudian bagaimana nanti di muhasabah itu, apa yang disampaikan Gus Han tadi terkait dengan saja yang problematik di pesantren ini juga akan dapat menemukan jalan keluar. Itu yang pertama. Yang kedua terkait halakoh. Nah, tentu di halakoh ini itu para ning, para gus, para nyai akan berkumpul untuk itu yang disampaikan Gus Wahab bahwa tak sayang, ini momentum kita untuk para pengampu pondok pesantren saling kenal, saling silaturahim, ya kan, sehingga nanti kita dapat tukar informasi terkait dengan pesantren-pesantren yang ada khususnya di Jawa Timur. Sekali lagi kami selaku tuan rumah mohon doa agar supaya acara yang akan datang dapat terselenggara dengan lancar, dengan sukses, dan mendapatkan berkah dari pemirsa semua. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Gus, terima kasih kepada Gus Farid, kepada Gus Hans, dan juga kepada Gus Wahab. Terima kasih kebersamaannya dan hadir di sini. Terima kasih telah memberikan informasi yang sangat inspiratif bagi kita. Mudah-mudahan seluruh informasi yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya tutup, saya sisipi sebuah pantun. Mau dijawab dengan cakep. Kerbama tua di hari Sabtu, hadirin jamaah Kopi Darmo, semoga kita semua bisa bertemu kembali di lain waktu. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar.